Kembali lagi di podcast Kim Pojok Kata. Pak, kita lanjut pada obrolan nanti tadi Pak. Iya, Bang Firman. Kita fokus tadi di stunting ya Pak. Mungkin ada program-program Pak yang fokus sekali untuk penanganan stunting nih. Iya, program stunting ini kan harus kita laksanakan ya, di mana ada target tadi. Cuman dalam pelaksanaannya itu nanti kita dibantu oleh kader. Nah, jadi program stunting ini nanti menyasar ya, sasaran kita itu ada 4 kelompok. Pertama tadi Catin, calon pengantin namanya. Catin ini calon pengantin, jadi ketika orang baru nanti mau masuki pranikah ya, jadi sebelum masuk gembang pernikahan itu nanti namanya Catin. Nanti itu kelompok pertama. Yang kedua kelompok ibu hamil, bumil istilahnya ya. Jadi Catin calon pengantin ke ibu hamil. Yang ketiga adalah ibu nipas ya, ibu melahirkan. Yang baru nipas, masa nipas ini ketika lahir partus sampai dia umur 42 hari, itu namanya masa nipas ya. Kemudian yang keempat adalah balita atau baduta ya, atau sekarang balita ya, sekarang tetap sampai bayi 5 tahun. Jadi 4 sasaran itu. Jadi ini nih tugas daripada TPK yang sudah kita bentuk itu ya. Nah, TPK ini suatu tim yang terdiri siapa saja. Pertama adalah bidan, bidan, kemudian kader PKK dan kader KB ya. Ini dia komposisinya ya. Jadi satu desa itu minimal 1 tim. Ada juga bisa 2-3 tim. Jadi yang kita di Sambas ini ada 485 tim ya. Jadi kali 3 itu berapa orang tuh, berapa ribu tuh gitu Bang Firman. Jadi ada tim, itulah nanti yang melakukan pendampingan kepada 4 kelompok sasaran tadi. Jadi kita kerjasama juga dengan Kemenak ya, KUA. Jadi orang-orang tadi Catin tadi. Jadi Catin ini kita sebenarnya lebih penting memang di Catin. Di Catin inilah nanti kita di hulunya. Jadi orang belum memasuki gerbang pernikahan itu dia sudah siap gitu kira-kira. Walaupun memang sebenarnya ya sebenarnya relatif singkat juga ya, 3 bulan sebelum pernikahan semestinya itu sudah dilakukan kita pendampingan. Pendampingan itu apa tadi? Mengecek kesiapan mereka. Satu, kesiapan apa? Kesiapan kesehatan ya. Apakah misalnya ibunya ini, calon pengantinnya ini misalnya yang perempuan itu kurang gizi apa enggak? Cek namanya. Kurang energi kronis ya. Apakah dia kurang darah atau ada penyakit ya? Apakah misalnya yang laki-laki ini perokok misalnya, minum alkohol ya, itu juga. Tapi bukan berarti nggak boleh nikah ya. Mereka tetap dinikahkan, tetapi menunda punya anak dulu misalnya sampai dia nanti sehat ya. Nah, kalau kita melarang orang menikah nanti bahaya, susah itu. Nanti kita di demo orang gitu kan. Nah, jadi itu, jadi siap itu. Kemudian nanti diberitahu juga bagaimana nanti kalau dia hamil, apa-apa yang harus dilakukan. Misalnya harus ada semen hamil, berapa kali dia harus periksa kehamilan, itu nanti disampaikan di program Catin itu, pada Catin itu ya. Kemudian nanti apa tugas ibu, bapak, dia harus nanti menyusui dan lain-lain. Ini nanti disampaikan oleh tadi pendamping TPK tadi kepada kelompok Catin tadi, itu disampaikan banyak hal ya terkait itu ya. Kemudian tim kedua adalah mendampingi ibu hamil. Jadi ibu hamil itu harus terdata semua, Mas Firman, Bang Firman. Jadi nanti harus dicek itu, nanti dia itu berapa kali periksa ya, segala macam. Apakah dia kurang gizi ya? Kurang gizi ibu hamil itu bisa dilihat dari namanya lila, lingkar lengan atas. Nah, itu berapa itu, 20 berapa, 24 itu ke bawah itu, kalau lebih kecil dari 22 atau 24 tuh dia kurang gizi tuh. Nah, itu harus nanti ditambah nutrisi dia harusnya ya kan, nggak boleh. Tapi kemudian dia cek HB-nya, hemoglobin ya, dan lain, posisi hamil, posisi bayinya ya, itu juga harus dicek ya. Nah, itu nanti dia waktu TPK ini mendampingi ibu hamil tadi. Kemudian dia masa ibu nifas tadi juga, diapakan apa yang nggak boleh, apa yang harus dikonsumsi, sampai tadi misalnya bayi umur 2 tahun sampai 5 tahun tadi harus dikasih ASI eksklusif pada umur 1 sampai 6
bulan tuh nggak boleh mengkonsumsi apa-apa selain susu ibunya. Nggak boleh dia dikasih susu formula. Nah ini yang sekarang bidan tua atau penagas itu dilarang untuk promosi itu formula itu. Jadi itu nggak bagus untuk bayi. Harus semua itu cakupannya kalau bisa 100% anak-anak itu minum ASI. Nanti bisa baru setelah itu barulah nanti ada kasih bubur, kasih roti yang sesuai dengan umurnya. Kalau 6 bulan tuh yang agak encer gitu ya. Nanti kalau udah 1 tahun dia agak makanan padat tuh ada apanya itu memang sudah tersedia gitu ya. Makanan bayi itu ada. Itu yang tugas TPK itu, dan itu TPK ini di SK-kan bupati. Dan mereka didapat honor juga tuh, Pak Firman. Nah, jadi mereka ada juga lah imbalannya ya dari pemerintah gitu. Nah, jadi 485 tim itu tersebar di 193 desa. Sekarang 155 ya. Tapi nggak masalah, desanya nambah pun kan orangnya sudah ada di situ ya, timnya sudah bekerja gitu ya. Nah, jadi mereka sudah bekerja dan mereka dikasih pulsa juga ya. Nah, mereka dikasih pulsa gitu. Jadi untuk mereka melaporkan namanya, nanti mereka mencatat di laporannya itu LC-Mil ya, aplikasinya. Jadi aplikasi elektronik siap nikah siap hamil. Nah itu nanti mereka dikasih kuota, jadi mereka nggak susah lagi dia untuk melaporkan gitu tadi. Mereka dikasih itu ya. Nah itu ya. Iya. Pulsa. Jadi pemerintah sudah menyiapkan sedapat mungkin lah ya, sarana prasarana kepada tim tadi itu. Tempatnya itu sebenarnya nanti kita di Balai KB. Di situ biasanya, karena nanti kan di bawah pendampingan namanya apa kita itu PLKB ya, PKB atau PLKB, penyuluh lapangan keluarga berencana, kan di setiap kecamatan ada tuh. Jadi 2-3 orang nanti petugas ada di Balai KB itu gitu. Jadi untuk Bapak tadi sosialisasi ini apakah sudah selesai? Kalau ini belum, Mas Firman, kan terus nanti ada audit stunting namanya. Program ini kan tadi ada Perpres, kemudian ada namanya RAN, Rencana Aksi Nasional, itu berdasarkan nanti peraturan Kepala BKKBN. Jadi untuk menjabarkan Perpres tadi itu namanya RAN, Rencana Aksi Nasional. Nanti kita evaluasi nih berapa persen mereka, kan cakupannya ini kan terus diaplikasikan. Ada kendala-kendala pasti ya, ada kendala-kendala kenapa tiap daerah itu misalnya cakupannya rendah, tidak bekerja, ini tetap terjadi karena program itu kan nggak ada yang sempurna ya. Firman, ini terus kita lakukan. Nah, turun ke lapangan itu memang harus kita lakukan sampai juga kita menerima laporan kepada mereka, karena nanti ada tim ini kan ada namanya di pusat, tim percepatan penurunan stunting itu di bawah wakil presiden ya. Kalau di provinsi itu di bawah wakil gubernur, ketua timnya. Kalau di kabupaten kota itu wakil bupati atau wakil wali kota, ketua tim percepatan penurunan stunting, TPPS namanya, tim percepatan penurunan stunting. Nah, nanti di kecamatan juga ada tim itu gitu, di desa juga ada gitu. Ya, mudah-mudahan lah kita ini nanti bisa tercapai ya. Tapi ini kan program harus berkesinambungan. Bukan nanti tercapai 14%, ini nggak dilakukan. Nah, ini kan terus berkesinambungan, harusnya harus terus menerus. Kalau terkait stunting ini kan kita terkait penyiapan generasi ke depannya. Kalau generasi kita itu stunting, tentu daya saingnya rendah ya. Jadi saya kira program stunting ini sangat penting ya, menyiapkan generasi. Dan ada beberapa penelitian juga, anak-anak yang stunting ini nanti di kemudian hari dia akan lebih rentan terkena penyakit-penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Diabetes, kanker, jantung. Itu orang-orang yang stunting di masa kecilnya nanti tua seperti itu, kemungkinan seperti mengidap itu risiko ya, tapi belum tentu namanya risiko ya, bisa lebih besar dibandingkan anak-anak yang sehat ya. Tentunya ini program yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk kita dari dinas, kemudian tentu dari desa ya, kepala desa, penyiapan
Kemudian yang paling penting juga adalah dinas instansi lain, yaitu itu namanya ada kita tim konvergensi bersama-sama. Jadi ada dari lingkungan hidup, ada dari pertanian, ya, ada pendidikan, sosial. Nanti terkait tadi penyebab stunting tadi banyak faktor tadi, multifaktorial. Bisa dari lingkungannya, orang yang sering infeksi itu bisa juga bisa menyebabkan stunting kalau ibunya tadi sakit-sakitan, airnya nggak bersih, ya, lingkungannya kotor, banyak nyamuk misalnya. Ini semua harus didukung oleh semua pihak, Bang Firman, supaya program kita ini bisa berhasil gitu. Pertanian makanan, jadi penyediaan makanan. Sebenarnya di Sambas ini kan kalau nutrisi itu tersedia ya, macam kita ini ikan tuh kan garis pantai saya baca itu mulai dari Selakau tuh sampai ke Palo itu hampir 120 km tuh panjang garis pantai itu kan sebenarnya sumber makanan. Belum lagi nanti sumber makanan yang air tawar kan, belum lagi dari tambak itu sebenarnya ada. Tapi kenapa? Apakah penalayan itu makan ikan? Kan belum tentu juga kan. Bisa ikannya di tangan dijual, akhirnya anaknya beli kerupuk kan, dia makan kerupuk kan. Kita masak jeruk tapi nggak dikasihkan ke anak. Ini kan kemungkinan itu bisa terjadi kan. Jadi padahal sebenarnya kita dari segi alam itu sangat tersedia potensi untuk penyediaan nutrisi untuk bagi keluarga kita seperti itu. Iya, makanya itu tadi harus gerakan ini didukung bersama, dan juga perangkat-perangkat desa, kecamatan harus juga menghimbau kepada masyarakat sedapat mungkin bagaimana memanfaatkan pekarangan dan lain-lain itu yang untuk penyediaan nutrisi bagi keluarga ya. Sedikit penjelasan tentang di tahun yang kedua fokus ke stunting, sedikit penjelasan kita lebih tahunya lagi dan kita mendapat hasil lah dari di tahun ini. Iya, nanti kan ada survei ya. Namanya untuk mengukur tingkat. Iya, namanya ada SSGI, yaitu survei survei status gizi Indonesia ya. Itu nanti baru dapat kita berapa angka-angkanya itu. Sekian dari podcast ini kata saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.